Waalaikumsalam, Mbak. Gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah baik. Benar kan dengan Mbak Nanda? Iya, benar, Mbak. Sebelumnya kita sudah konseling lewat WA, terus Mbak Nanda juga udah memperkenalkan diri Mbak Nanda. Oke, saya akan memperkenalkan diri saya lagi. Perkenalkan, nama saya Mbak Iska. Saya sebagai konselor Mbak hari ini. Panggil aja Mbak Iska biar lebih enak ya, Mbak ya. Iya, Mbak. Oke, sebelumnya kita sudah menentukan agenda di mana Mbak itu bisa bercerita dengan saya, bertemu langsung dengan saya, dan akhirnya kita menetapkan agendanya hari ini ya, Mbak ya. Oke, saya akan memberikan sedikit asas-asas konseling ya, Mbak ya. Kalau di kita yang konselor itu ada asas kerahasiaan, asas yang menuntut dirahasiakan segenap data dan keterangan dari Mbak sendiri. Jadi Mbak itu nggak usah takut, Mbak. Kalau masalahnya bocor, Mbak nggak usah takut karena kita udah punya asas kerahasiaan, asas yang tidak mungkin kita ceritakan ke orang lain. Terus ada asas kesukarelaan, misalnya asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan konseli dalam mengikuti atau menjalani layanan. Jadi mungkin saya akan memberikan layanan-layanan, jadi Mbak itu kayak ngerasa kesukarelaan dalam diri Mbak, kayak nggak ngerasa tertekan atau terpaksa gitu kan. Terus ada asas keterbukaan, jadi asas yang menghendaki agar konseling yang menjadi sasaran layanan bersikap terbuka. Jadi Mbak itu nggak usah takut kalau masalah Mbak bakal bocor dengan orang di luar sana. Kita punya asas kerahasiaan dan asas Mbak keterbukaan. Jadi Mbak harus terbuka tentang masalah yang Mbak hadapi, jadi kita lebih mudah untuk membantu mencari solusi yang sedang Mbak hadapi masalahnya. Jadi mungkin gimana keadaan Mbak sekarang? Masalah saya sekarang ya, Mbak? Masalahnya. Untuk masalah saya sekarang sih, kan semenjak corona, itu perkuliahan kan dilakukan secara online ya, Mbak? Iya. Itu bagi saya tuh kayak sulit buat memahami materi-materinya, Mbak. Saya agak sedikit kesulitan untuk memahami materi yang diberikan secara online itu, karena saya kan biasanya kan kalau dulu sebelum corona kan dilakukan secara offline itu kan langsung dijelasin sama gurunya langsung gitu di kelas. Nah, semenjak corona ini kayak lebih sering diberi materi saja, kadang nggak dijelasin juga. Ya dijelasin sih, tapi kayak menurut saya kurang efisien gitu, Mbak. Kurang mudah untuk dipahami gitu. Kalau boleh saya tahu, Mbak itu kesibukannya apa selain kuliah? Saya juga itu sih, Mbak, nyambi kerja. Kerja juga. Jadi itu saya harus bagi waktu antara kuliah dan kerja. Nah, karena itu jadi saya agak sedikit sulit buat memahami materi, Mbak. Saya kayak nggak ada waktu juga sih kalau buat baca-baca materi lagi gitu. Kan lebih enak kalau semisal langsung kan, jadi kan udah langsung dijelasin oleh dosennya gitu. Jadi saya nggak perlu mengulangi lagi. Ya emang harus mengulangi sih lebih baiknya, tapi kayak kurang ada waktu aja sih. Mungkin kesulitannya di waktu aja ya, Mbak. Mungkin karena nggak bisa bagiin waktu antara kerja dan kuliah. Iya. Sebelumnya beberapa semester sebelumnya Mbak itu kuliah offline ya, terus tiba-tiba COVID masuk, terus dari kebijakan dari kampus itu kuliah online. Nah, ada nggak sih perbedaan pemahaman materi Mbak, lebih paham itu offline atau online? Kalau saya lebih paham offline sih, Mbak. Soalnya kalau offline tuh kayak lebih mudah dimengerti aja sih, Mbak. Kalau online kan mungkin pertemuannya kayak lebih singkat aja sih. Terus kebanyakan cuma dikasih materi saja, terus suruh mempelajari sendiri gitu. Jadi saya lebih paham ke yang offline, Mbak. Kesulitan Mbak itu selama kuliah online terus nyambi kerja itu apa kesulitan yang selama ini Mbak alami? Kesulitannya ya membagi waktu itu, Mbak. Saya kayak kurang aja waktunya, Mbak. Saya kan kerja juga semenjak online aja sih, Mbak, kuliahnya. Kalau nggak online waktu dulu saya nggak nyambi kerja, karena kan kalau online kan cuma waktunya tuh sebentar aja gitu kan perkuliahannya, jadi kan masih ada sisa waktu gitu. Daripada nganggur ya mending saya kerja gitu, Mbak, berisi waktu. Oke, tapi ternyata malah keteteran nggak bisa bagi waktu ya, Mbak ya. Iya. Nah, karena Mbak itu kuliah online sambil kerja, kayak Mbak itu siap nggak kalau misalnya lebih fokus ke kuliah ketimbang
kerja dulu gitu? Iya sih, saya lebih mending ke kuliah sih mbak, fokus ke kuliah karena kan tujuan utama saya memang kuliah dulu ya mbak. Saya lebih mementingin kuliah dulu mbak. Kalau misalnya mau offline ya mungkin saya nggak bakal kerja lagi sih mbak, karena kan saya kerja juga buat ngisi waktu luang saya aja. Oh, jadi kerja itu untuk mengisi waktu luang sambil kayak kayak gimana ya, kayak positif aja untuk diri kita. Kalau dapat gaji mungkin nggak Nggak kayak perlu mbak minta kan ini kan ke mahasiswa, nggak perlu lagi minta ke orang tua. Nah, selama membagi waktu antara kuliah online dan kerja itu, ada nggak hal positif yang mbak ambil dari ketika mbak menjalani kedua hal tersebut? hal positif, saya lebih menjadi orang yang aktif sih mbak. Apa ya, kayak jadi nggak hanya cuma keluntang-luntung gitu di rumah. nggak kayak orang pengangguran lah. Jadi kan saya kayak setiap hari tuh ada aja kegiatannya gitu. Saya lebih aktif lagi lah semenjak mengerjakan kedua hal itu. Jadi mungkin kuliah online ini kayak kalau misalnya nggak beraktivitas seperti kerja, mungkin kita bakal kayak ngerasa males banget ya mbak ya, kayak lebih banyak tiduran gitu kan. Jadi mungkin badan kita juga kayak ngerasa capek kalau rebahan mulu tiap hari. Nah, beberapa waktu lalu kan ada kebijakan pemerintah kalau mahasiswa itu bakal pembelajaran offline lagi yang mungkin dibatasin kapasitas dalam satu ruangan itu. Nah, apakah di kampus mbak sudah menerapkan hal tersebut? Kalau pembelajaran offline sudah diterapkan sih mbak, tapi baru satu mata kuliah saja. Dan itu pun seminggu sekali mbak. Oh, seminggu sekali. Apa yang mbak petik atau mbak pelajari atau yang bisa mbak ambil perbedaan kuliah offline sekarang sama offline dulu? Kalau untuk yang sekarang tuh kan apa ya mbak, kayak waktunya tuh terbatas aja sih mbak. Kayak lebih kalau dulu kan kayak full banget di kampus. Sekarang kan cuma beberapa jam aja, itu pun cuma satu mata kuliah. Terus kayak sekarang pun kan nggak boleh berdempet-dempetan gitu. Duduknya harus social distancing gitu mbak, jaraknya harus lebih jauh-jauh lagi, kayak lebih ketat sekarang aja sih mbak buat protokolnya. Oke. Gimana sih kehidupan pertemanan mbak di kampus, atau kayak gimana? Kan mbak kan kuliah online karena untuk mengisi waktunya tuh dengan cara bekerja. Nah, apakah mbak itu orangnya sering berteman dengan teman sekampus, atau lebih mending kerja ketimbang bermain sama teman-teman di kampus? Saya sih bagi keduanya sih mbak. Ya kalau kerja ya kerja, kalau main ya main. Jadi dua-duanya ya saya lakukan sih mbak. Main ya sering, kerja juga. Kalau main sama teman-teman kampus sih juga saya sering main kok mbak. Baik-baik aja sih kalau sama teman-teman kampus. Jadi masalah mbak itu yaitu sulit membagi waktu antara kuliah dan kerja gitu ya. Mungkin mbak bisa kalau mbak lagi libur itu, libur kerja itu kayak saya mau bertanya lagi nih ke mbak, kalau misalnya ada tugas kuliah online itu gimana sih mbak sendiri cara membagi waktu antara kerja dan ngerjain tugas kuliah online itu? Kan saya kerjanya dari pagi sampai sore kan mbak. Nah nanti waktu malam hari itu saya gunakan buat kerjain tugas yang ada di kuliah, ada di jadwal perkuliahan itu. Tadi kan semisal ada jadwal kuliah nih hari ini, nah nanti tugasnya aku kerjain nanti malam gitu mbak. Ya walaupun harus kayak apa ya, begadang gitu buat ngerjainnya, tapi saya selalu ngerjain tepat waktu sih, alhamdulillah. Alhamdulillahnya gitu. Cuman mungkin pas lagi Zoom meeting, kalau lagi kerja itu tuh yang mbak buat sulit untuk membagi waktu ya. Saya sering apa ya, kayak diem-diem gitu mbak di kerjaan buat Zoom atau Google Meet gitu. Saya selalu diem-diem ambil waktu lah, cari waktu lah buat bergabung buat Zoom itu. Nah kadang saya juga minta izin libur buat Zoom meeting itu. Pernah nggak sih mbak berpikiran kalau mending fokus kuliah aja ketimbang saya bekerja gitu, mending saya berarti bekerja dulu lah kalau gini gitu? Iya sih mbak, saya pernah berpikiran kayak gitu, tapi
saya mikirin kalau semisal nggak bekerja kan mau ngapain juga di rumah, mungkin saya nunggu kuliah offline lagi aja kali, baru saya keluar kerja terus fokus ke kuliah. Gitu. Mungkin saya akhiri untuk sesi yang pertama ini, sesi pertemuan kita yang pertama. Mungkin Mbak bisa kita bisa menentukan agenda lagi untuk konseling yang kedua, mungkin dalam 2 minggu sekali. Senyaman Mbak aja sih. Kalau misalnya Mbak pengen ada yang pengen dicerita, mungkin minggu depan kita menentukan jadwal konseling. Kalau misalnya Mbak udah merasa nyaman atau mungkin dengan potensi-potensi yang Mbak miliki, Mbak mungkin menerapkannya kayak udah nyaman gitu loh, kayak nggak perlu lagi cerita, mungkin kita bisa menentukan akhir dari konseling mungkin sebulan atau enggak per musim gitu ya Mbak ya. Jadi kalau yang sekarang sesi ini saya akhiri ya Mbak. Terima kasih Mbak Nanda udah bercerita. Ya sama-sama Mbak Isya. Sehat selalu ya. Amin.